Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, kami dari kelompok 4 dengan judul materi Manusia dalam Pendidikan Islam. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Absen 15, Nurul Faradibah dengan NIM 126-204-202-119. Absen 18, Putri Wulandari dengan NIM 126-204-202-122. Absen 30, Fitri Nur Fadila dengan NIM 126-204-203-181. Pada materi ini ada 3 subbab yang kita bahas, diantaranya yang pertama, hakikat manusia dalam Islam, yang kedua, potensi manusia dalam Islam, yang ketiga, manusia dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hakikat manusia dalam Islam. Dalam agama Islam, ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. 1. Sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan keikhlasan dan segenap hati sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat 98 ayat 5. 2. Sebagai Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. 3. Sebagai Khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Ash-Shad ayat 26. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. 4. Sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi keras bagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwah itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 26 hingga ayat 27. 5. Sebagai Al-Insan. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai Al-Insan merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan, serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud berikut ini. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi dan tidak berterima kasih. Quran Surat Hud ayat 9. 6. Sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya.
sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya, sama seperti makhluk lainnya di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia sendiri harus dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaannya. Subbab kedua yang kita bahas adalah potensi manusia dalam Islam. Manusia dibekali Tuhan dengan berbagai potensi. Potensi-potensi ini dalam bahasa agama disebut fitrah. Fitrah adalah suatu istilah bahasa Arab yang berarti tabiat yang suci atau yang baik, yang khusus diciptakan Tuhan bagi manusia. Fitrah kiranya merupakan modal dasar bagi manusia agar dapat memakmurkan bumi ini. Fitrah juga merupakan potensi kodrati yang dimiliki manusia agar berkembang menuju kesempurnaan hidup. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah. Fitrah atau potensi manusia itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai makhluk sosial pada surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu yang kedua, sebagai makhluk yang ingin beragama pada surat Al-A'raf ayat 172. Lalu yang ketiga, manusia itu mencintai wanita dan anak-anak. Yang keempat, manusia itu mencintai harta benda yang banyak dari emas dan perak. Kelima, mencintai kuda-kuda pilihan, barangkali kendaraan di zaman sekarang. Yang keenam, mencintai ternak dan sawah ladang. Selain fitrah di atas, manusia juga memiliki fitrah yang positif, yaitu yang mengajak kepada kebaikan. Menurut Jalaluddin pada tahun 2002, terdiri atas 4 potensi utama secara fitrah sudah dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidayat al-ghariziyat atau potensi naluriah. Potensi naluriah ini berfungsi sebagai pendorong, yaitu mendorong seseorang untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan hidupnya. Secara garis besar terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Insting untuk memelihara diri, misalnya makan dan minum, serta penyesuaian tubuh dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, dorongan untuk mempertahankan diri, misalnya marah apabila merasa terganggu atau terancam, atau berusaha menghindari dari gangguan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, dorongan untuk mengembangkan keturunan, yaitu berupa naluri seksual. Potensi manusia berupa 3 dorongan tersebut melekat pada diri manusia sejak dilahirkan. Dorongan-dorongan tersebut bukan hasil belajar, melainkan tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan proses kematangan. Maka, potensi ini disebut dorongan naluriah atau instingtif. Lalu yang kedua adalah hidayah al-hasiyat atau potensi indrawi. Potensi indrawi erat kaitannya dengan peluang manusia untuk mengenal sesuatu di luar dirinya. Melalui indera yang dimilikinya, manusia dapat mengenal suara, cahaya, warna, rasa, bau, dan aroma, serta bentuk sesuatu. Jadi, indera berfungsi sebagai media yang menghubungkan manusia dengan dunia di luar dirinya. Potensi indrawi yang umum dikenal terdiri atas indera penglihat, pencium, peraba, pendengar, dan perasa. Potensi tersebut difungsikan sebagai pemanfaatan alat indera yang sudah siap pakai seperti mata, telinga, hidung, lidah, kulit, otak, dan fungsi saraf. Dengan demikian, pendengaran dan penglihatan atau indera merupakan sarana bagi manusia untuk memahami alam semesta dan wahyu yang memungkinkan manusia memiliki ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam menjalankan ibadah kepadanya. Potensi indera yang digunakan dengan baik dan benar akan mendorong seseorang untuk selalu bersyukur. Lalu yang ketiga adalah hidayat al-akhliyat atau potensi akal. Potensi akal ini hanya dianugerahkan Allah kepada manusia. Adanya potensi ini menyebabkan manusia dapat meningkatkan dirinya melebihi makhluk-makhluk lain. Potensi akal memberi kemampuan kepada manusia untuk memahami simbol-simbol, hal-hal yang bersifat abstrak, menganalisa, membandingkan, dan membuat kesimpulan yang akhirnya dapat memilih, memilah, membedakan antara yang baik dengan yang buruk, memisahkan antara yang benar dari yang salah, serta mampu membuat keputusan untuk menolak atau menerima.
Kemampuan akal mendorong manusia untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, serta mampu menciptakan sesuatu dari bahan ciptaan Allah yang telah ada, baik berwujud benda maupun non-benda, seperti nilai-nilai, norma, etika, dan aturan untuk kebaikan yang memungkinkan terwujudnya suatu peradaban. Manusia dengan kemampuan akalnya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengubah serta merekayasa lingkungannya menuju situasi kehidupan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Lalu potensi yang keempat adalah hidayat al-diniyat, atau potensi keagamaan. Pada umumnya, dalam diri manusia terdapat potensi keagamaan berupa dorongan untuk mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam pandangan antropolog, dorongan ini dimanifestasikan dalam bentuk percaya terhadap kekuasaan supernatural atau belief in supernatural being. Dan dengan demikian, karena manusia memiliki potensi untuk beragama, melalui pendidikan manusia dapat diarahkan untuk merepresentasikan potensi tersebut ke arah yang benar. Jika pendidikannya diterapkan berdasarkan nilai-nilai Islam, maka orang yang bersangkutan dapat memenuhi janjinya kepada Allah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersedia mengabdi kepadanya secara ka'afah. Melalui pendidikan pula dapat mengantarkan seseorang menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil, walaupun orang awam berpandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna karena manusia diciptakan lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, manusia dalam pendidikan Islam. Dalam pandangan Islam, problem solving yang paling mendasar bagi persoalan-persoalan di hadapan manusia modern adalah masalah pendidikan. Segala persoalan manusia, entah itu berkaitan dengan masalah material, spiritual, sosial, politik, ataupun peradaban kiranya dapat diatasi dengan penyelesaian masalah pendidikan dengan sebaik-baiknya. Pengaruh pendidikan pada potensi manusia ada dua. Yang pertama, potensi untuk bertauhid. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pembelajaran merupakan salah satu modal dasar manusia dalam rangka berinteraksi dalam dinamika kehidupan sosial. Hampir semua orang mengakui bahwa manusia lahir ke dunia tidak membawa bekal apapun yang bersifat fisik dan material, kecuali membawa potensi yang dalam ajaran Islam termasuk potensi untuk bertauhid, bertuhan, atau beragama. Yang kedua, potensi kebaikan. Apabila manusia itu menerima pendidikan, pendidikanlah yang dipandang sebagai faktor pengaruh dan penentu apakah ia menjadi manusia baik atau buruk. Lingkungan pendidikan juga merupakan faktor penentu akan mempengaruhi potensi baik manusia. Antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kausalitas, karena manusia pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Tugas utama pendidikan. Tugas utama pendidikan sesungguhnya adalah mengubah atau transform potensi-potensi manusia menjadi kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dapat dimanfaatkan manusia. Potensi intelektual misalnya, tidak ada gunanya kalau hanya disimpan di kepala. Ia akan menjadi berguna manakala sudah diubah melalui proses pendidikan, menjadi penemuan-penemuan ilmiah dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Penemuan-penemuan ini pada dasarnya merupakan cerminan atau hasil olahan dari upaya pengembangan potensi intelektual manusia yang dahulunya tersembunyi. Modal pengetahuan bagi manusia. Manusia lahir tidak membawa modal pengetahuan apapun, tetapi Allah menyertakan modal penglihatan, pendengaran, dan hati, sehingga manusia dengan mudah dapat mengetahui sesuatu seperti ilmu pengetahuan. Modal pengetahuan bagi manusia yang pertama, mata. Dengan mata, manusia bisa melihat, mengamati, dan menyaksikan berbagai fenomena empirik yang merupakan ciptaan Allah untuk dikaji secara mendalam, sungguh-sungguh, dan dianalisis sehingga menghasilkan temuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, telinga. Telinga dapat mendengar berbagai berita, informasi, dan dapat membedakan bunyi dan suara, sehingga menjadi sumber ilmu pengetahuan.
Yang ketiga, hati. Hati merupakan sarana untuk melakukan pilihan mana yang tepat dan benar. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 4, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.